Ingin split data seperti ini? Simak terus video di Zit Channel. Halo teman-teman, balik lagi di Zit Channel. Kali ini gue mau bahas makro atau VBA di Excel. Ini sebenarnya pengalaman gue saat di kantor nih. Jadi ada temen gue minta tolong bikinin cara simpelnya supaya mempermudah pekerjaannya nih guys. Nah, contoh kasusnya kayak gini. Pernah nggak sih kalian punya data ribuan, satu raw data atau satu file, tetapi harus dipisahkan satu persatu file karena penerimanya itu dari cabang yang berbeda. Misalkan di kantor kalian itu punya 41 cabang lah ya. Pertama satu cabang Jakarta, satu lagi cabang Batam, satu lagi Bekasi, cabang Serpong dan Surabaya. Nah, cabang Jakarta ini dia nggak boleh melihat data dari cabang Batam. Begitu juga sebaliknya, dari cabang Batam dia nggak boleh melihat dari datanya Jakarta. Nah, tapi masalahnya kalian ini udah punya satu file atau satu raw data, dan kalian disuruh sama bos kalian pisahin satu persatu file dari berbagai cabang yang ada di raw data itu, dan tolong kirim ke masing-masing cabang. Nah, di sini tuh contohnya kayak gini. Nih, cabang Jakarta, cabang Jambi udah gue pisahin. Ini contoh kasus yang udah gue pisahin. Contoh kita buka ya cabang Bekasi. Nah, cabang Bekasi dia punya report ada 12 di Januari dan Februari. Kita lihat. Kita udah split sesuai dengan data dari cabang Bekasinya aja. Mau tahu gimana caranya? Oke, kita langsung aja ke menu makro ya. Oke, pertama-tama kita pilih Excel, klik blank workbook atau new workbook, lalu kita tambahkan raw data yang tadi aja, kita samain, copy dan paste di new workbook. Yang ini kita close aja. Oke, lalu kita rename menjadi data dan tambahkan sheet baru menjadi setting. Oke, lalu ke menu developer. Sebelum ke menu developer, kalian harus mengaktifkan dulu agar menu developer ini muncul. Gimana caranya? Klik file, option, lalu ke customize ribbon, checklist menu developer ini. Oke, kita lanjut ke view code. Nah, di sini adalah tempat penyimpanan kode-kode atau script-script VBA yang ada di Excel. Oke, lalu kita tambahkan menu modul dengan cara klik kanan, insert, modul. Nah, di modul ini kita tambahkan script untuk proses splitnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kopas aja scriptnya, dan nanti saya akan jelaskan kode-kode yang ada di script tersebut, mulai dari fungsi dim, fungsi sub, dan seterusnya. Script ini nanti saya akan taruh di kolom description ya. Oke, langsung aja kita copy dan paste. Nah, script sudah beres, lalu kita tambahkan kode option explicit ini ke masing-masing sheet. Kita tambahkan di sheet data dan kita tambahkan di sheet setting. Tujuannya adalah jika kalian running atau menjalankan script dari modul ini, maka sheet data dan sheet setting akan connect atau terhubung satu sama lain. Oke, script udah beres, dan selanjutnya kita buatkan path-nya atau folder directory yang akan menyimpan hasil file yang sudah kita split. Oke, pertama di sheet setting kita buatkan seperti ini. Kita rapikan dulu ya. Nah, path, lalu hanya nanti
sesuai dengan folder directory yang akan kalian tuju. Lanjut ke insert, pilih buttonnya bebas, kalian mau pilih mana aja. Oke, lanjut ke assign makro. Nah, ini adalah statement pembuka atau script yang kita jalankan tadi. Ini split data in workbook. Klik OK. Kita rename aja namanya jadi split atau pemisah data. Oke, kita rapihkan. Nah, path-nya kalian bebas. Contoh, kita buat di sini new folder, belajar split data makro. Kita buka, kita copy direktorinya, lalu paste di kolom H. Nah, seperti ini guys. Nah, saat kita klik, ini harusnya split. Saat kita klik ini, nanti ini semua akan di split ke directory yang kita tuju di belajar split data makro. Oke, kita langsung lihat aja. Oke, lanjut kita klik. Kita sudah split dari raw data ini ke masing-masing cabang. Nah, nanti akan muncul message done. Message done ini ada di script ini nih guys. Nah, gitu. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan. Langsung aja klik view code, langsung ke menu module. Nah, gua akan jelaskan apa itu sub dan apa itu dim dan seterusnya ya. Pertama adalah sub. Apa itu sub? Sub adalah statement pembuka. Jika kalian membuat statement pembuka, maka wajib ada statement penutup atau disebut juga end sub. Oke. Kedua adalah application.screen updating. Maksudnya adalah jika kalian menjalankan makro ini, layar yang ada di PC kalian itu akan kedip-kedip. Nah, gimana supaya nggak kedip-kedip? Maka dibutuhkannya adalah script ini gitu. Sebelum lanjut ke fungsi dim atau fungsi set, nah di sini gue jelasin gue membuat beberapa variabel. Pertama adalah variabel raw data, kedua setting data, 3 ABC, dan keempat EFC. Oke, apa itu fungsi dim? Nah, fungsi dim di sini adalah mendeklarasikan ke modul ini nih, bahwa saya membuat variabel raw data sebagai worksheet, atau juga kita bisa umpamakan sebagai seperti ini. Hey VBA, saya membuat raw data ini sebagai worksheet ya, tolong kalian aktifkan. Seperti itu kira-kira. Lanjut ke set, lalu kita set variabel raw data ini untuk mengambil data dari workbook dan sheet ini yang kita namakan sebagai data. Ini nih guys. Nah, dim setting data as worksheet, set setting data sebagai ini. Penjelasannya hampir sama dengan variabel raw data. Lalu dim ABC as workbook, dim EFG as worksheet. Ini maksudnya adalah setiap kita set variabel ABC, maka kita memerintahkan makro untuk menambahkan satu workbook. Dan setiap kita set variabel EFG, maka kita memerintahkan makro untuk menambahkan satu sheet. Oke, gitu. Langsung lanjut. Setting data range AA clear.
script ini untuk memposisikan split data dimulai dari kolom AA. Lanjut ke raw data auto filter. Nah, script ini akan memerintahkan kepada makro untuk memfilter yang ada di kolom BB ini dan ditargetkan ke variabel setting data untuk dibuatkan satu file atau satu workbook dan di copy dimulai dari A1 itu guys. Lanjut ke script selanjutnya, setting data range AA remove duplicate. Script ini fungsinya adalah akan menghapus file double atau file yang duplicate. Misalkan sudah di split ternyata nama cabangnya ada 2. Nah, itu akan dihapus otomatis oleh script ini. Oke. Dim I as integer. Hampir sama, mendeklarasikan I ini sebagai angka. Integer ini maksudnya adalah angka. For I to application count A. Nah, makro akan otomatis menghitung jumlah raw data yang ada di kolom AA. Ini guys. Lanjut ke raw data useRank auto filter 2. Mengambil data di field 2 dan akan di copy ke file baru dengan merecord kolom A dan kolom akhir. Maksudnya ini sampai kolom yang akan ada isinya. Contoh ini adalah A sampai D. D ini adalah I yang tadi dideklarasikan sebagai angka. Gitu guys. Oke. Langsung lanjut ke script selanjutnya, set ABC workbook.add. Maksudnya adalah kita akan set ABC ini sebagai penambah file atau penambahan workbook dan kita set IFG untuk penambahan worksheet. Oke. Lanjut. Raw data useRank spesial. Kode ini maksudnya adalah untuk mengambil data range yang tidak berurutan seperti raw data yang kita buat tadi nih guys. Ini kan ada Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, dan Pasar. Ini kan nggak berurutan. Nah, fungsi script ini adalah untuk mengambil raw data yang tidak berurutan. Oke. ABC save as setting data. Nah, maksudnya adalah variabel ABC, variabel ini akan otomatis menjalankan perintah save as dan variabel setting data akan menjalankan sesuai path yang sudah kita buat tadi. Path ini ditaruh di kolom H6, kolom H row 6. Ini guys. Oke. Nah, kebetulan tadi kita kasih path-nya itu di kolom C user, kita taruh di folder hasil belajar split makro. Oke. Dan variabel setting data akan mengcopy kolom A sampai kolom yang terisi dan dijadikan sebagai Excel baru atau extensionnya adalah kan XLSX. Nanti variabel ABC akan close otomatis dan variabel raw data tidak akan memfilter ulang jika file sudah terbuat. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Untuk mempersingkat waktu mungkin penjelasannya kurang lebih seperti itu. Dan kalian bisa bikin message box ini sudah selesai atau done. Nanti akan muncul setelah kalian menyelesaikan klik button split tadi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalian membutuhkan pelajaran Excel lainnya, kalian bisa komen di bawah apa yang mau kalian bahas. Tinggalkan komen di bawah, nanti saya akan coba membuat pelajarannya atau
membuat yang kalian minta tadi. Oke, sampai di sini dulu. See ya.